Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat pada pagi ini, hari pertama kita menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita melanjutkan kaji kita membaca kitab Ihya. Mudah-mudahan selalu dicatat oleh para malaikat pagi ini sebagai amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan di halaman 185 di alinea terakhir, paragraf terakhir, wa yahsulu min majmu'i zalik. Ini adalah sambungan dari penjelasan kenapa ilmu sihir dan ilmu tenung itu merupakan ilmu yang tercela. Sudah dijelaskan alasan pertama, yaitu karena ilmu sihir dan ilmu tenung itu membahayakan atau mendatangkan mudarat kepada sasaran yang disihir atau yang ditenung, sebagaimana dicontohkan dalam ayat Al-Quran yang diriwayatkan di dalam riwayat Nabi di zaman Nabi Sulaiman, yang bisa menceraikan antara suami dan istri dengan sihirnya. Ini sambungan alasannya kenapa ilmu sihir dan ilmu tenung itu dicela. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa yahsulu min majmu'i zalika bihukmi ijra'illahi ta'ala al-'adata ahwalun gharibatun fi syakhsil mashhur, wa ma'rifatu hadhihi al-asbabi min haitsu innaha ma'rifatun laysat bimajmumah walakinnaha laysat tasluhu illa liidrari bil haqq bil khalqi. Dan hasilnya dari semua yang kita jelaskan di atas, yaitu putusan ya Allah memberlakukan adat, kebiasaan dia, al-adat. Apa hasilnya? Yaitu ahwalun gharibah, suatu kondisi atau keadaan yang aneh, ya, fi syakhsil mashhur, pada orang yang terkena sihir itu, atau yang terkena tenung itu. Dan mengetahui atau pengetahuan tentang sebab-sebab ini dipandang dari sudut dia sebagai pengetahuan, sebetulnya tidak tercela. Laisat bimazmumah, tidak tercela. Walakinna, dan tetapi tidak layak dia digunakan illa liidrari bil khalqi, kecuali untuk membahayakan
khalayak atau makhluk. Wal wasilatu ila syarri syarrun, dan menjadi sarana terhadap yang jahat, maka dia menjadi jahat. Fakana zalika huwa sababu fi kaunihi ilman mazbuman, maka adalah yang demikian itu menjadi sebab dalam pada atau mengenai keadaannya itu sebagai ilmu yang tercela, ya, kerana dia menjadi wasilah untuk kejahatan, maka dia jahat. Bal man ittaba'a waliyan min awliya'illah liyaqtulahu faqad liyaqtuluhu, ya, liyaqtulahu, ya, wa qad ikhtafa minhu min mawdi'in harizin iza sa'ala az-zalimu min mahallihi lam yajuz tanbihuhu alaihi, bal wajabal kadhibu fihi wa zikru mawdi'ihi irsyadu wa ifadatu ilmin bisyai ala ma huwa alaihi walakinahu mazmumun li adahi ila dharar, ya. Apa contohnya, ya, bandingannya, bahkan siapa orang yang mengikuti seorang atau yang menguntit seorang wali daripada wali-wali Allah untuk dibunuhnya, dan si wali Allah itu bersembunyi dia di tempat yang sudah terjaga, ya, yang tidak bisa diketahui orang. Kemudian seorang yang zalim itu menanyakan tempatnya, di mana dia, lam yajuz tanbihahu alaihi, maka orang-orang yang tempat bertanya itu, yang mengetahui tempat dia itu, tidak boleh mengingatkannya atau memberitahunya. Tetapi dia wajib berbohong pada hal yang seperti itu, dan menyebutkan tempatnya itu adalah petunjuk, ya, yang menghasilkan ilmu tentang sesuatu seperti apa adanya, ala ma huwa alaihi, seperti apa adanya. Walakinnahu mazmumun, tetapi itu tercela, li adai ila dharari, kerana dia membawa kepada bahaya. Nah, itu bandingannya. Itu alasan pertama kenapa ilmu sihir, ilmu tenung itu dia menjadi tercela. Ya, sama seperti contohnya di sini, bandingannya, kalau orang ngumpet di rumah kita, ya, kerana dia dicari untuk dibunuh, ya, kita tahu, itu pengetahuan kita bahwa ada orang yang mengumpat di rumah kita, yang berserondok, ya, atau berserondok. Ya. Tahu kita, itu pengetahuan, dan menunjukkan kepada orang tu, ya, petunjuk, tapi tidak boleh dilakukan. Seperti itu jugalah ilmu sihir itu, ya. Ya, seperti memiliki racun, ya. Kita tahu bahwa itu pengetahuan kita tentang racun, tapi jangan diberikan kepada orang, akan berbahaya dia. Nah, itu alasan pertama kenapa ilmu sihir dan ilmu tenung itu sebagai ilmu tercela, kerana dia menghasilkan bahaya atau mendatangkan mudarat kepada orang yang sasarannya. Alasan yang kedua, as-sani, ay yakuna
mudarran bi sahibi atau mudirran, ay yakuna mudirran bi sahibi, itu memberi mudarat terhadap pemiliknya, pemilik si ilmu sihir atau ilmu tenung itu, fi ghalibil amri, pada umumnya, pada kebanyakan keadaannya. Ka ilmin nujum, seperti ilmu nujum, fa innahu fi nafsihi ghairu mazmumin li zatihi, ya. Karena maka sesungguhnya ilmu nujum itu, ilmu tentang perbintangan, pada zatnya, pada dirinya sendiri tidak tercela, ya, tidak terja li zatihi, pada zatnya, pada ain, pada entitas ilmunya itu. Iz huwa kismani, maka ilmu nujum itu ada dua macam. Yang pertama kismun hisabiyun, yaitu bahagian yang untuk hisab, yang dipakai untuk hisab, ya, ilmu nujum itu. Nah, itu namanya astronomi atau ilmu falak. Waqad nataqa al-Quran bi anna masir asy-syamsi wal qamari mahsubun. Maka Al-Quran telah menuturkan bahwa garis perjalanan matahari dan bulan mahsubun, dapat dihitung, yaitu pekerjanya ahli hisab. Ahli hisab itu bukan menghisab rokok, ya. Ahli hisab atau ahli falak, ya. Iz qala azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, asy-syamsu wal qamaru bihusban, itu matahari dan bulan itu menjadi perhitungan. Wa qala azza jalla, itu dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan bulan kami tentukan dia tempat-tempat berjalannya, ya, sampai dia kembali, ya, bungkuk seperti tandan kurma. Itu bulan apa namanya? Bulan sabit. Yaitu dia bergerak atau beredar secara teratur sehingga bisa menjadi ukuran perhitungan waktu. Nah, itu namanya astronomi atau ilmu falak atau hisab az-zamani. Ya. Macam yang kedua, jadi ilmu nujum yang kedua, wasani al-ahkam, ya. Yang kedua putusan-putusan, ya, berdasarkan perhitungan perkiraan pengaruh bintang-bintang. Wa hasiluhu yarji'u ila al-istidlali 'ala al-hawadisi bil asbab, wa huwa yudahi istidlal at-tabibi bin nabdi ala ma sayahdusu min al-maradi, wa huwa ma'rifatu limajari sunnatillahi ta'ala wa adatuhu fi khalqihi walakin qad zammahu asy-syarr, ya. Hasilnya yaitu kembali kepada beristidlal atau mencari petunjuk, ya, al-istidlal sini mencari petunjuk kepada peristiwa-peristiwa dengan sebab-sebabnya, ya.
Wa huwa, dan dia menyerupai seorang dokter yang mencari petunjuk bin nabat dengan denyut nadi. Denyut nadi yang dipompa oleh jantung. Ala ma sayahdusu minal marad, atas petunjuk akan terjadi sesuatu daripada penyakit. Dan dia mengetahui limajari sunnatillahi ta'ala, mengetahui alur-alur sunnatullah atau hukum alamnya, wa adatuhu, dan adatnya Allah Ta'ala dalam makhluk, kebiasaannya pada makhluk. Walakin qad zammahu syar'u, tetapi itu dicela oleh syarak. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira al-qadaru fa'amsiku, apabila disebut nasib atau takdir maka tahan. Wa idza dzukiratin nujum fa'amsiku, maka apabila disebutkan orang nujum, fa'amsiku, maka tahan. Wa idza dzukira ashabi fa'amsiku, apabila disebutkan sahabat-sahabatku maka tahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati ba'di salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku khawatir atas umatku setelahku 3 perkara. Hai, apa dia yang 3 perkara? Pertama, haifal a'immah, kezaliman atau kecurangan para pemimpin. Yang kedua, wal iman bin nujum, itu percaya kepada ilmu nujum, astrologi yang kita sebut astrologi, ramalan bintang. Wat takzib bil qadar, dan menolak atau membohong atau mengatakan bohong tentang qadar, tentang nasib. Sampai di situ. Jadi ini alasan kedua dari kenapa ilmu sihir dan ilmu tenung itu termasuk ilmu yang tercela. Yang alasan keduanya, yang pertama karena dia berbahaya kepada sasarannya. Yang kedua, dia berbahaya kepada orang yang punya ilmu itu sendiri. Seperti ilmu nujum ini terbagi 2. Pertama astronomi, yang kedua astrologi. Astronomi itu itu perlu kebaya menuntut, karena dia bisa menghitung, menetapkan waktu-waktu. Maka kita di awal puasa ini berkat ilmu astronomi atau ilmu falak. Tahu dengan ilmu itu menghitung posisi bulan. Pada awal Ramadan ini posisi bulan sudah di atas 3 derajat. Maka kita puasa esoknya. Itu tidak tercela yang itu. Yang tercela ini ada yang kedua, yaitu yang astrologinya. Untuk bisa meramal nasib. Apa itu bintang-bintang itu? Ada Gemini, ada Aries, apa lagi? Ada Taurus, ada Gemini, dan seterusnya. Ini nasib saya minggu ni apa, tu tahun ni apa, lihat dulu. Maka itu haram. Dia karena ilmu tercela.
itu yang memiliki ilmu itu sudah takut sendiri dia kalau dia ternyata diramalkan buruk. Atau yang mengetahui itu. Jadi orang yang mengetahui ilmu itu akan membahayakan diri sendiri. Setidaknya dia mendahului Allah Ta'ala. Maka itu ilmu ini itu yang disebut al-ahkam, menentukan putusan-putusan nasib. Ya. Padahal belum tentu terjadi. Semuanya berlaku kehendak Allah SWT. Ini caranya ya, adalah mencari petunjuk dari peristiwa-peristiwa alam itu. Ya, tentang pengaruh-pengaruh perbintangan itu. Karena bintang itu adalah bintang-bintang itu adalah matahari di galaksinya sendiri. Dan dia memancarkan radiasi, memancarkan gravitasi, dan itu juga bisa saling mempengaruhi antar bintang dan antar galaksi. Nah, oleh sebab itu pengaruh-pengaruh itu bisa juga berpengaruh kepada apa yang akan terjadi. Nah, ilmunya seperti itu. Sama seperti seorang dokter memeriksa denyut nadinya gitu. Kan ada itu. Dengan memeriksa denyut nadinya tadi, dokter bilang ini mungkin kena ini. Nah, seperti itulah kira-kira ilmu astrologi, ilmu nujum. Ya. Bisa darah. Ya. Ya. Itu sebenarnya kalau ilmunya ansih a priori, yang ilmu sebagai ilmu, dia tidak masalah. Ya, seperti racun tadi. Cuma dia tercela karena dicela oleh agama, oleh syariat. Di sini dikutip sabda Rasulullah SAW, apabila diingatkan tentang nasib, famsiku, tahan. Jadi kalau ada orang yang mau meramal nasib, stop. Wa iza zukratin nujum famsiku. Apabila juga disebutkan itu ilmu nujum tadi, yang astrologi, stop. Amsiku, tahan. Itu sada perintah Rasulullah. Wa iza zukira ashabi famsiku. Apabila disebutkan sahabat-sahabatku, stop. Karena nanti kalau berpanjang-panjang atau berdalam-dalam membicarakan para sahabat, ini ujungnya nanti bisa jadi tidak baik. Kemudian hadis yang kedua, aku takut nanti khawatir terhadap umatku setelah aku 3 perkara. Yang pertama, kezaliman para pemimpin. Nah, ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezaliman atau kecurangan para pemimpin. Tapi poin di sini adalah wal iman bin nujum, percaya kepada ilmu nujum atau astrologi, atau ya ilmu-ilmu santet segala macam ini. Kemudian takzib bil qadar, dan mendustakan nasib atau qadar. Nah, inilah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sementara, dan lanjutannya kita lanjutkan pada waktu ke depan ini insyaallah. Ya, wallahu alam sahab. Tapi kalau ada yang kurang jelas atau yang sesuatu yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya. Ilmu itu pada umumnya kan netral. Ya. Jadi
Cuma penggunanya lah yang menentukan ilmu itu masmumah atau mudah. Contohnya saja polisi belajar ilmu kriminologi. Jadi kalau digunakan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan itu jadi mudah. Begitu juga ahli IT juga belajar membuat virus. Tapi kalau digunakan untuk menangkal serangan-serangan ahli siber yang merusak tekanan kehidupan itu mudah juga ya. Tapi kalau dia digunakan untuk merusak tekanan ini, dia jadi majmumah. Begitu juga dengan ilmu fikih. Itu kalau digunakan untuk berdebat berkepanjangan yang tidak ada di tafsir, namanya itu juga majmumah ya. Tapi musonnik di sini menekankan dua ilmu ini, ilmu nujum dan ilmu sihir. Apakah ilmu nujum dan ilmu sihir ini tidak berlaku umum juga dengan ilmu lain? Ini ada penekanan. Ya, sepertinya ada jangan mendekati ilmu ini. Bagaimana? Ya, jadi ini hukumnya darurat. Jadi semua yang darurat itu dibolehkan. Umpamanya ini sihir atau ilmu nujum tidak bisa diobati kecuali dengan mempelajari. Ya. Maka ketika itu karena darurat, maka seseorang boleh mempelajarinya untuk tujuan mengobatinya. Nah. Jadi dia tetap ilmu yang tercela. Kerana sesuatu yang dilarang kalau ketika darurat, ya, dibolehkan. Jadi tetap kalau ahli pengobatan, ya, sihir-sihir yang tidak bisa diatasi, ya kecuali dengan mempelajarinya, maka bolehlah mempelajari sebab atau wasilah yang digunakan oleh tukang sihir itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril ketika beliau kena sihir. Dan Jibril tahu dia sebabnya. Ada wasilah atau media yang dijadikan oleh tukang sihir itu suatu benda yang disembunyikan di bawah batu di dasar sumur, seperti yang kita ceritakan pada minggu yang lalu. Ya. Nah, itu kan kalau ingin mengobati, ya perlu ada ilmunya juga. Kalau tidak bisa. Tapi itu adalah karena bolehnya itu karena darurat. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Buya. Ini masalah sihir nih. Kan digolongkan pada ilmu yang tidak baik. Tapi orang-orang yang melakukan itu kan diijabah juga itu doanya. Mana rahasianya? Ya, sebetulnya itu dia kan ada asbab yang tersembunyi pada ilmu sihir yang kita tidak tahu. Ya, itu ada ilmunya. Kalau jalan-jalan itu, media-medianya itu digunakan dengan bantuan jin, apa dia? Itu kan seperti kalau pisau itu kan yang tajam kan bisa melukai. Sama juga seperti itu. Cuma kita tidak tahu, kan tidak ada ilmunya untuk itu. Jadi karena dia membahayakan, tidak boleh digunakan. Mengenai kenapa Allah mengijabah, nah disitulah letaknya, ya, dosa itu. Udah jelas bahaya, pakai juga. Kan sudah ada ilmunya di sini bahwa itu dilarang. Nah, tapi pakai juga. Ya, Allah tidak menghalangi orang berbuat jahat. Siapa kalau Allah menghalangi berbuat jahat, tidak ada pencuri. Allah mampu untuk menahan orang mencuri. Nah, tapi tidak ditahan. Karena begitulah sunnatullah itu, hukum alam itu.
Ya, berjalan dia sesuai dengan kebiasaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Silakan siapa tadi? Hah? Silakan. Ada hubungannya dengan surat Israel Pak? Jadi manusia itu pernah kebaikan itu sama dengan kejahatan, tidak semua kebaikan juga. Di surat Israel kan ada kejahatan itu sama dengan kebaikan juga. Mana yang sihir ini kan itu kejahatan. Iya. Wa yad'ul insana bisyarri du'aahu bil khair. Dalam surat Al-Isra. Dan manusia itu mengharap juga, berdoa juga dengan kejahatan, sama dengan doanya untuk kebaikan. Ya. Ya, apabila sarana-sarana kejahatan ni media-media kejahatan jalani, berhukumlah sunnatullah atau hukum alamnya. Ya seperti itulah ya. Ya. Ya sama seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, kerana mungkin ada yang mau menyambung mengukur kasurnya. Persilakan. Kita mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil pagi ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala yang buruk yang dilarang oleh Allah SWT, dan jauh dihindari dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jahat dan orang yang dengki yang menggunakan sihir dan nujum. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah war ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.